Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala rasulillah ibn abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami, Kopi Mas Bro, kajian online peradaban Islam Masjid Baitur Rahman. Ya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yang mana tamu kita pada hari ini adalah seorang pengusaha muda yang juga sudah sukses, asal Besuki ya, asal kota kita sendiri dari Besuki, yang kebetulan beliau pada hari ini sedang meluncurkan produk terbarunya yang sudah ada izin resmi BPOM dan juga ada sertifikasi halal. Nah, untuk itu kita akan tanya-tanya dengan narasumber kita pada hari ini, apa sih yang menjadi motivasi, kemudian awal mulanya dia bisa berbuat hal-hal yang seperti ini, dan juga menariknya lagi Mbak Leli ya, saya perkenalkan dulu, namanya adalah Mbak Leli Widiawati. Mbak Leli ini menggandeng anak-anak muda yang statusnya masih mahasiswa untuk bergabung di perusahaan terbarunya ini. Baik, assalamualaikum Mbak Leli. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Makin cerah aja ini, masya Allah. Ya dong. Iya. Lama nggak ketemu, jadi makin cerah ya. Nah, gini nih Mbak Leli, kita kan meskipun kita dari masjid, terus nama program kita juga Kopi Mas Bro, yaitu kajian online peradaban Islam Masjid Baitur Rahman. Nah, dalam peradaban Islam tidak hanya melulu belajar tentang agama, tapi juga kita belajar tentang peradaban-peradaban yang lain. Termasuk salah satunya adalah untuk memutar ekonomi, yaitu dengan cara berdagang, bisnis. Karena dulu Rasulullah juga adalah seorang pedagang, pelaku perdagangan. Nah, gimana sih awal mulanya Mbak Leli kok bisa punya ide atau bisa menggagas untuk mendirikan perusahaan ini? Gimana? Coba bisa diceritakan nggak nih? Untuk menginspirasi pemuda-pemuda lainnya yang mungkin ada di Besuki dan sekitarnya gitu. Terima kasih sebelumnya ya waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi gini Mas, awal mula itu saya ngajar waktu itu jadi dosen, dan sampai sekarang pun saya dosen ya, salah satu dosen di suatu universitas. Jadi kebetulan saya disuruh ngajar ekonomi, padahal basically-nya saya politik. Nah, gitu. Basicnya politik tapi ngajar ekonomi. Gitu. Jadi ketika saya memasuki ruang kelas, mereka itu pada males teori. Ya. Nah, Bu, saya males kalau cuman kuliah hanya untuk teori. Buat apa sih kuliah? Pasti ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa, paling cuman jadi ngelamar karyawan orang atau sebagainya, dan seperti itu. Nah, hal seperti itu akhirnya saya janji sama mereka, kalau kalian malas teori, ya udah kita praktek aja. Kapan Bu? Nanti ada waktunya. Nah, seperti itu. Untuk awal sih waktu itu awal COVID-19 ya. COVID-19 itu ya budidaya ikan lele. Nah, kenapa saya milih itu? Saya pengen lihat passionnya mereka, kesabarannya, karena apa ya, buat mereka anak-anak muda ini dikira tuh bisnis segampang itu jadinya. Ya udah, dikira cuma jual, jual beli gitu, layaknya online shop lainnya. Jadi kan cuman dropship, reseller, jadi yang seperti itu. Padahal mereka pengennya katanya basically jadi pengusaha. Nah, pengusaha itu kan kita harus bener-bener siapin mental, nggak cuman modal ada tapi mentalnya kerupuk ya, sama aja. Ya betul, karena memang harus siap mental untuk gagal, siap mental untuk sukses. Nah, apalagi gagal itu. Nah, ketika di Lele waktu itu gagal, jadi mereka down, males banget akhirnya. Jadi saya mikir ya udah, kalau kalian nggak mau usaha lagi ya udah kita putus sampai di sini. Tapi mungkin saya kasih waktu mereka untuk berpikir. Akhirnya mereka ya udah Bu, kita saya bersemangat lagi nih. Akhirnya di belakang layar kami sering mengadakan pertemuan. Jadi di situ awal mula diskusi dari pertemuan itu ya. Apa sih yang lagi tren di kalangan masyarakat ini gitu. Jadi ada yang menyeletuk skincare Bu. Oh iya ya,
rata-rata orang kan cantik-cantik Ya, sekarang, nggak karena ada orang sudah jelek. seperti kebutuhan ya, sekarang udah pada mengkonsumsi itu semua. Iya, dulu kebutuhan sekunder, sekarang bergeser transisi jadi primer. Iya. Jadi seperti itu. Nah, skincare apa sih? Nah, karena kami lihat pasarnya sangat membludak, ya udah kita ciptakan suatu produk. Iya. Nah, dari situ kita meneliti, anggaplah kami multifungsi jadi formulator. Jadi kita lihat review-review orang, oh kayak gini ya, seperti oh produk seperti ini, kita beli produknya, oh seperti ini produknya. Akhirnya kita bikin penelitian sendiri dan bekerja sama dengan lab UGM di Yogyakarta. Di mana di lab UGM itu kan pasti ada dokternya juga, ada Betul. farmasi juga. Nah, seperti itu. Nah, setelah penelitian kandungan-kandungan diteliti, barulah kami menciptakan suatu produk di situ sama formulator dan ada farmasi juga. Jadi bukan abal-abal ya, langsung seperti itu. Nah, baru kita ngajukan ke Dinas Kesehatan sama BPOM. Ya, seperti Jadi itu. biar resmi juga ya. Iya. Sehingga kita menjualnya aman, pemakai juga merasa aman gitu ya. Iya. Karena ada kejelasan gitu, resmian. Iya. Nah, apa sih nama produknya ini? Kok sudah dipampang ini di depan? Ini Iya. saya agak sedikit heran ini. Kok nama produknya ini NU? Sekilas NU ya. NU Body Soap ya. Ini kepanjangannya apa sih? Gitu. NU ini kepanjangan Natural Unique. Oh, natural Body Shop. unique. Jadi natural ya, nggak Iya, bahan-bahan natural Bahan-bahannya alami. alami. Terus uniknya ini ya langsung ya putih gitu. Kalau kita pakai 7 hari berturut-turut ya akan jadi putih permanen seperti itu. Nah, begitu pemirsa ya. Ini ternyata Bukan NU loh produk ya bukan ini. NU, bukan NU Tapi seperti new. organisasi masyarakat ya. New Tetapi Whitening NU Body Lotion. yang dijelaskan tadi sama beliau tadi. Tapi sekedar not aja ya, anggap aja lah kalau kalian mau bilang NU is okay, karena kami juga orang-orang NU begitu. Iya betul sekali, karena memang Mbak Leli sendiri juga sampai saat ini, sampai detik ini masih mengabdikan diri dengan mengajar sebagai dosen di Universitas Nurul Jadid ya. Iya. Sebuah kampus yang berada di bawah naungan pondok NU. pesantren. Iya NU betul. juga kan? Iya betul. Nah, dengan adanya produk ini, kemudian mendirikan perusahaan ini, saya melihat tadi ketika pertama kali masuk ke sini ada banyak segerombolan anak-anak muda yang ikut berpartisipasi dalam adanya perusahaan baru ini. Nah, apa sih tujuan Mbak Leli? Kenapa kok yang digandeng anak-anak muda? Tujuan saya Iya. terkait bisnis 4.0 Jokowi dong. Oh gitu. Iya. Kita lihat Bapak Presiden kita aja menggandeng yang muda-muda Betul. kok. Justru sekarang muda itu mendunia, malah Muda lebih berkarya ya. Iya, muda berkarya, muda mendunia, lebih inovasi gitu, memiliki banyak ide kreativitas gitu. Ya bukan saya meremehkan yang tua-tuanya, bukan berarti yang Iya. tua-tua tuh nggak kreatif, enggak juga gitu. Cuman kayaknya lebih fresh aja Iya. gitu. Memang rasanya memang perlu untuk diberdayakan anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang punya potensi. Iya. Karena sayang banget ketika mereka tidak digunakan, padahal mereka memiliki potensi. Yang banyak itu sebenarnya gini, banyak anak muda yang pinter, tapi lingkungan circle mereka tuh ya gitu-gitu aja, stagnan. Ya maklum lah ya. Sehingga gitu. nggak mendukung untuk mereka untuk maju gitu ya. Padahal passion mereka tuh banyak, setiap orang punya keahlian, Betul. hanya belum diasah dan belum ketemu orang yang tepat untuk membantunya, entah mensupport, mementorin gitu. Karena kan kita lihat fenomena di kita aja nih di Iya. Besuki ya, buat apa kuliah, paling ujung-ujungnya jadi tukang beca, paling ujung-ujungnya jadi ini, jadi Mungkin gitu. karena lebih ke mindset ya. Artinya Ah. ketika mereka kuliah, mereka mengandalkan ijazahnya itu untuk daftar ke A, B, C dan lain sebagainya. Iya. Sehingga mungkin ini menjadi motivasi ya apa yang dilakukan oleh Mbak Leli untuk mendobrak Amin. anak-anak muda biar bisa berkarya, biar bisa menjadi pengusaha. Nah, berarti anak-anak muda yang digandeng sama Mbak Leli ini adalah mahasiswanya Mbak Leli sendiri ya, Iya. dari kampus sendiri ya. Mahasiswa saya sendiri, anak ekonomi angkatan 2018 dan 2019. Jadi Mbak- Fakultas Soshum.
Berarti meskipun statusnya masih mahasiswa, tapi mereka mampu diajak untuk bekerja sama Iya. mengembangkan bisnis ini gitu ya Mbak ya? Iya, tentunya dong, dan mereka walaupun bagian dari perusahaan ini, mereka tetap profesional dalam kuliah. Jadi seperti tadi kan, iya. kan musim UTS nih, di sela-sela kerja mereka Ngerjakan tugas tugas. UTS. Jadi seperti itu. Jadi pagi mungkin banyak pesanan, jadi ngepacking habis Iya. habis kerjaan baru kembali ke tugas. Iya. Daripada mereka ngebucin, Nah, gitu. bucin ini apa sebenarnya sih? Udah cinta Masya katanya. Allah, saya aja nggak tahu lah. Saya juga Apakah nggak tahu kalau nggak dari mereka gitu. Lagi bucin bu, apa bucin gitu, pacaran bu. Masya Allah. Nah, apa harapan Mbak Leli ke depannya dengan perusahaan ini? Ya, yang jelas harapan saya sih secara pribadi menambah lapangan pekerjaan ya, Menambah membantu pekerjaan. orang-orang, itu tujuannya. Iya. Untuk produk yang jelas bukan lotion aja, nanti ke depannya pasti banyak produk yang kami ini, entah parfum, serum, krim wajah, dan semua yang berbau kosmetik dan berbau kecantikan. Nah, Seperti itu. ini kan saat ini masih ada kayak semacam body lotion gini ya. Iya. Dan ini masih untuk perempuan ya. Mm-mm. Yang untuk laki-lakinya kapan ini? Karena saya juga pengen putih. Ya, dari kemarin banyak yang request gitu. cowok-cowok gitu, mas-masnya Mbak, kenapa cuman buat cewek aja, buat cowoknya mana gitu. Kedepannya nanti. Kedepannya akan ada kami ya lebih- diluncurkan. Nah, Pasti kalau- dong, selalu ada ide terbaru. Nah, ya, kalau memang sudah diluncurkan, sudah ada barangnya ya bolehlah dihibahkan ke kami gitu ya. Siap, endorse pertama pastinya. Endorse pertama dari Kopi Mas Bro ini. Iya. Karena kebetulan kru kita ya nggak ada yang putih. Siapa tahu dengan produk yang Mbak Leli bisa jadi Justru putih. itu target kami gitu, dari yang hitam jadi putih atau kopi susu deh. Kopi susu, hitam-hitam manis semua ini. Iya. Ya terakhir Mbak Leli ya, karena tadi sudah dijelaskan bagaimana motivasinya Mbak Leli, kemudian tujuannya Mbak Leli. Terakhir ini, kita termasuk saya pribadi, ini kan masih dalam usia muda. Saya kesini. Oh, saya kira sudah tua. Belum, masih muda, masih perjaka ting-ting ini. Nah, jadi kesini tidak hanya ingin meliput atau mewawancara singkat seperti ini, tidak hanya untuk podcast aja, tapi kita juga ingin belajar. Nah, kira-kira kita kesini kan dengan gelas kosong, pulang ingin dengan gelas penuh. Artinya kita kesini juga ingin menimba ilmu. Kira-kira motivasi apa yang bisa Mbak Leli berikan kepada kami selaku pemuda-pemuda ya, karena kita semua pemuda. Ada yang pemuda harapan bangsa, ada yang pemuda harapan pemudi juga, karena masih lajang. Karena memang di masjid sendiri kami ini remaja masjid. Jadi hitungannya masih remaja, termasuk saya masih remaja. Nah, motivasi apa yang bisa Mbak Leli berikan kepada kami secara khusus dan kepada orang-orang anak-anak muda secara umum gitu, agar kita bisa mengembangkan diri dalam artian aktivitas kita bisa berkembang, kemudian ya usaha kita bisa berkembang, tidak hanya mengembangkan diri seperti saya mengembangkan badan. Ya kira-kira apa ini yang bisa membuat kita termotivasi agar bisa mengikuti jejaknya Mbak Leli untuk menuju sukses. Satu sih, jangan kepo sama orang. Jangan Kenapa? kepo sama Karena kalau kita kepo sama orang, kita akan lupa dengan potensi kita sendiri. Kita lihat orang itu kok sukses ya, kok saya masih segini-gini aja ya, jadi gitu. Artinya jangan iri, jangan dengki gitu ya. Enggak cuma iri dan dengki itu kan timbul setelah kita kepo. Hmm. Kok itu sukses sih, kok saya kok enggak, masih gini-gini aja, jadi gitu kan dari situ. Nah, dari situ kalau kita nggak kepo sama orang, karena sukses orang itu beda-beda. Beda-beda. Jalannya sukses orang maksudnya beda-beda. Iya, prosesnya mungkin, juga beda. Nah, seperti itu. Jadi ya sama-sama belajar kan kita, berdasarkan pengalaman sih pesan saya fokus sama diri sendiri, kita kerja, fokus, konsentrasi, sudah gitu. Jadinya gitu. Jadi fokus sama potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Iya. Karena ketika kita kepo kemudian diikuti dengan rasa iri, dengki, Sudah. akhirnya kita ngurusin orang, Iya, nggak fokus akhirnya sama urusan kita pekerjaan sendiri. sendiri terbengkalai. Terbengkalai, Nah, betul. begitu. Jadi intinya fokus ya. Iya, fokus. Konsistensi sih kalau Konsistensi, dalam ya. ini dalam hal bisnis, bisnis apapun kalau kita nggak konsisten udah nggak bisa. Ya. Jadi ada satu pertanyaan lagi nih, tadi agak kelupaan. Yang ini lagi-lagi di bawah naungan atau di
di kata-kata, di dalam kata-kata motivasi yang membuat Mbak Lely pertama kali membuka usaha ini termotivasi dari apa? Nggak ada, Jadi cuman sebelum motivasi cuman pengen bantu mahasiswa untuk jadi berkarya gitu ya. startup gitu, karena kan gini, rata-rata mahasiswa itu bingung, Bu saya lulus mau ngapain ya, Betul, padahal saya ngelamar kerja yang sarjana juga banyak. Betul, saingan yang ini banyak gitu. iya. Saya nggak punya skill, saya nggak punya ini, ya udah kita nyuri start. Layaknya Pak Habibie. Pak Habibie dulu kan nyuri start. Nah ini penting nih, poin Gitu. penting ini. Pak Habibie dulu nyuri start gimana? Di saat orang-orang sekolah SR, sekolah rakyat, beliau sekolah bareng sama orang-orang Inggris dan Belanda, jadi yang gitu. Nah, dimana di situ ada selling pointnya nih, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris. Nah, yang akhirnya informasi entah beasiswa beliau dapat langsung kan ke Jerman kayak ini. Dimana orang-orang masih di situ-situ aja, beliau sudah go Ke abroad. Jerman, Nah, iya, betul. kayak seperti itu. Setelah pulang mereka beliau membawa karya, jadi seperti itu. Jadi saya ajak mereka mencuri start. Jadi membangun perusahaan dulu, jadi startup dulu sebelum lulus kuliah. Ketika lulus kuliah sudah santai-santai. Jadi sudah punya mental pengusaha sebelum lulus kuliah, Dan sehingga penghasilan sudah jalan juga. penghasilan juga sudah jalan, sehingga ketika lulus kuliah nggak bingung lagi Udah mereka. nggak bingung. Mental sudah dapat, skill dapat, pengalaman dapat terutama ya. Jadi memang yang Nyuri start membuat Mbak Lely ini termotivasi adalah untuk intinya bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Itu sih Ya awal. termasuk mengurangi pengangguran gitu, Iya. memberdayakan anak-anak muda dan lain sebagainya. Karena anak-anak muda itu emas banget ya, Iya, betul. harus digali banget. Harus digali. Apalagi anak-anak muda yang punya potensi cukup tinggi tapi Semua tidak orang pakai. punya potensi. Betul. Nggak, apalagi apa ya, kayak seperti anak muda punya potensi ini enggak, karena satu, kita sama-sama makan nasi. Iya. Ya, tidurnya juga sama, kita sama-sama punya waktu 24 jam dalam Betul. sehari. Terus yang membedakan beliau sukses saya enggak itu apa? Satu, lingkungan. Circle-nya. Iya. Jadi butuh memang orang yang mensupport, terutama keluarga yang seperti itu. Kalaupun nggak ada keluarga, mungkin yang notabene guru atau dosennya bisa jadi mentornya di belakang layar Betul. itu. Jadi gitu. Wah, luar biasa sekali nih pertemuan kita hari ini, pemirsa. Enggak, biasa aja. Biasa aja. Karena sepanjang Kopi Mas Bro ini berdiri dari tahun lalu ya, dari 2020, baru kali ini kita bisa menghadirkan seorang pengusaha ya untuk menjadi narasumber. Makanya saya katakan ini luar biasa. Sih, sama-sama belajar. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan atau usaha yang Mbak Lely lakukan itu sudah terhitung menjadi pengusaha, Mbak. Oh iya dah, amin. Karena amin. ini kan bagian dari Makasih. usaha dan termasuk bagian dari usahanya Mbak Lely memberdayakan anak-anak muda. Yang mudah-mudahan para pendengar setia Kopi Mas Bro juga bisa termotivasi sehingga bisa menggali potensinya lebih dalam lagi dan bisa memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Nah, baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, tidak banyak memang ya. Iya. Yang penting kita sudah bisa bertemu, belajar, nanti insya Allah kalau ada kelanjutannya kita lanjutin lagi nih. Kan Ada kita satu nih yang apa? lupa. Jadi mungkin siapa tahu bisa merubah mindset teman-teman semua ya. Oh, iya. Jadi kita melihat sukses itu orang yang punya mobil, orang yang kaya, itu udah kategori sukses di daerah Besuki dan sekitarnya. Orang banyak uang udah sukses. Tapi pada Padahal sukses dasarnya, bukan itu ya, sukses bukan materi. itu ketika kamu bisa mensukseskan orang lain. Alhamdulillah. Itu kamu berguna banget. Suka. Iya. Jadi intinya bermanfaat untuk orang Jadi lain. bukan takaran harta. Ya, bukan materi, bukan ukuran Bukan kesuksesan ukuran. orang, betul. Nah, kesalahan di sini materi yang jadi ukuran. Kalau sudah kaya mau dia entah kelakuannya tidak baik, ya tetap aja dihormatin. Ya, Karena jadi mungkin sudah mendarah daging gitu Ya, ya. Nah, itu satu poin aja. terakhir ini ternyata juga luar biasa pentingnya. Makanya saya nggak henti-hentinya mengatakan, wah pertemuan kali ini nih luar biasa. Nggak biasa Karena saya pribadi seringnya biasa di luar gitu. Bukan luar biasa kalau saya pribadi. Dan mungkin di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan perusahaan ini semakin besar, Amin, amin. Terima semakin kasih. maju sehingga kita ketika kesini lagi bisa ngeliput lagi. Oh iya, terutama mahasiswa-mahasiswa Iya, saya betul. yang sangat kompeten itu. Yang sangat bening-bening juga Oh, ya. tentu saja lagi cari jodoh kan.
Ya, begitulah pemirsa pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Mbak Lely selaku pemateri, selaku pengusaha muda, dan juga selaku dosen di Universitas Nurul Jadid. Baik, kami akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.